Oke. Oke, nih. Berarti kan pertama harus ditunjukkan kalau itu fungsi dulu. Oke, fungsi itu artinya setiap setiap anggota domain punya peta gitu ya. Oke. Ini bukti ya. Bukti. Diambil sembarang. Nah, kita pengambilannya itu katakanlah di G1 sih sebenarnya ya. Kita ngambilnya di G1. Kenapa kita ngambilnya di G1? Karena grup kernel itu grup bentukan ya. X anggota G1 ya. Anggota merupakan dari G1. Nah, setelah kita ambil anggota dari G1 ya. Oke. Sedemikian hingga X plus kernel F gitu ya. X plus kernel F itu anggota dari G1 itu ya, intinya G1 per faktor atau grup faktor dari itu. Oke, X plus kernel F itu anggota dari ini. Oke, dia anggota ini. Kenapa bisa begitu? Karena X-nya anggota G1. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Nah, sampai di sini setelah kalian ambil ya, kalian tunjukkan bahwa kalau dia difungsikan melalui H pasti memiliki peta. Selanjutnya berdasarkan ya, definisi fungsi H diperoleh fungsi H ya. H yang merupakan isinya ini ya, X plus kernel F. Ini kan sama dengan didefinisikan adalah Fx. Oke, sama dengan Fx, pasti itu. Nah, ingat kembali bahwa ya ini segitiganya kan F itu sudah pasti fungsi, telah diketahui F adalah homomorfisme gitu ya. Itu saya tulis tuh, telah diketahui, artinya F itu sudah jelas-jelas homomorfisme. Nah, kalau homomorfisme udah pasti fungsi. Nah, X di G1 terpetakan menjadi Fx di G2. Artinya F itu sudah pasti fungsi, sehingga gitu ya, ingat kembali bahwa F adalah fungsi. Sehingga gitu ya, H ini atau fungsi H atau pengaitan H juga fungsi. Karena untuk sebarang X plus kernel F anggota ini berlaku dia juga ada di G2, sudah pasti G2 Fx gitu ya. Karena F adalah fungsi sehingga Fx ini itu pasti gitu ya, sehingga Fx itu pasti saya jamin merupakan anggota dari sebuah grup yang bernama G2. Pasti G2. Nah, dengan demikian akibatnya apa? Akibatnya untuk setiap X plus kernel F dia punya peta, yaitu sebuah anggota di G2. Nah, akibatnya didapat H adalah fungsi itu terlebih dahulu. Jadi H itu merupakan fungsi. H fungsi. Oke, setelah Anda berhasil menunjukkan dia fungsi, barulah Anda tunjukkan dia memenuhi aksioma dari homomorfisme grup ya. Oke. Lebih lanjut ditunjukkan
adalah homomorfisme. Sebenarnya dia udah pasti ya monomorfisme dia, cuma kita cek. Oke. Diambil sebarang kita pakai X, Y ya. X, Y anggota G1. X, Y anggota G1. Anggota G1. Sedemikian hingga apa? Ini. Dan ini. Nah, ini udah pasti ya. Kita punya ini. Oke. Sudah pasti. Jadi X plus kernel F pasti anggota G1 kernel F, pasti ya. Oke. Nah, apakah ketika dioperasikan ya, dioperasikan di dalam dirinya sendiri, dia menjadi apa ya, istilahnya itu operasinya awet gitu ya. Dibentuk nih fungsi H ya, fungsi H yang mengawal atau operasi yang masing-masing ini ya, X plus kernel F X plus kernel F, kemudian dioperasikan dengan Y plus kernel F, anggap aja pakai star gitu ya. Itu nanti apakah bisa Anda tunjukkan sama dengan starnya ini star 1 ya, kita pakai ini star 1 nih harusnya. Star 1. Star 1 mana star 1? Pakai ini. Oke, star 1. Star 1. Oke, apakah nanti akan sama dengan suatu H yang isinya adalah ini ini pakai star 2. Star 2 dari yang satunya H yang isinya adalah Y plus kernel F. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita harus bisa menunjukkan ini nantinya seperti ini. Harus bisa ditunjukkan. Nah, apa ya? Jadi ketika Anda mengoperasikan ini ya dengan ini, itu Anda kan pasti punya star 1 ini bukan operasi pada G1 ya, tapi operasi pada G1 kernel F. Itu kan sesuai definisi ya, kita berkaca pada definisinya dulu saja. Itu kita akan memiliki begini. Ini akan sama dengan ya F, karena definisi dari fungsinya adalah F. F siapa? Dia akan sama dengan F dari X star 1Y. X star 1Y. Seperti ini. Nah, karena F itu homomorfisme, dari mana? Ya, kita udah tahu F adalah homomorfisme. Berarti dia itu akan sama dengan F X star 1 atau star 2 ya, star 2 karena pada G2 star 2 F Y. Dan ini sama saja dengan saya menyatakan seperti itu sama. Kita tinggal enter. Saya punya ini ya, oke, ini apa ini yang saya enter ya.
kurang panjang. Oke, ini begini deh, dia bos. Kalau saya kasih titik, cukup juga. Oke, berarti mungkin ini sama ini di enter aja di bawah. Enter. Nah, sama dengan ini, terus sama dengannya ini di enter, ini juga di enter, ini dihapus. Oke. Nah, ini dibuat di sebelah. Ya, titik, kasih titik, kasih titik. Nah, oke, kita punya ini. Nah, berarti berlaku homomorfisme. Terbukti H merupakan homomorfisme. Adakah pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, lanjut dong. Ya. Oke, sip. Tidak ada. Nah, agenda berikutnya adalah Latsol UAS. Ya, itu yang paling kita tunggu. Latsol UAS. Saatnya mengacau di Latsol UAS. Karena kita harus gercep ya. Kita harus udah mulai terbiasa ngerjain UAS PSA yang brutal itu. Lebih tepatnya kalian yang harus terbiasa. PSC. Aduh. Oke, mana tadi? Oh, ini. Oke. Kita kuliah wajib. Pengantar struktur aljabar. Soal kita kerjakan UAS PSA ya. P radian ini mana soalnya kok nggak diupdate tahun berapa ini? Oke, nih. Saya share screen dulu. Nih ya, Kai. Kenapa Kai? Soalnya nggak diupdate Kai. Kok masih stuck di 2022? Oke. Nomor 1 ya, udah mengerikan gitu ya. Diberikan bilangan prima P dan Q, oke, serta himpunan-himpunan matriks berukuran N sebagai berikut ya. MN, MN, dan MN. Isinya pertama ZP, ZPQ, dan ZQ sebagai grup-grup aditif. F memetakan MNZPQ ke MNZP cross MNZP. Oke. Sehingga A menjadi AP, AQ, maksudnya begitu. Jadi kalau ada matriks A yang di sini itu menjadi AP cross AQ. Oke, dengan A merupakan entry dari matriks ini, ya. Terus yang ini di mod P dan ini di modulo Q. Apakah F merupakan homomorfisme? Ini soalnya kejam ya. Nanti pusing kalian, jangan yang ini. Wajar pindah. Jadi ini agak susah ya. Belum saatnya kalian menemui ini. Nanti kalian pusing, yang ada kalian puyeng dan enggak jadi gitu ya. Yang lihat dulu. Oke. Diberikan homomorfisme grup F G ke G aksen. Oke. Buktikan jika A anggota G dengan order A adalah N, maka order FA membagi habis N. Mungkin bisa.
Ini mungkin bisa ini. Kita coba. Semoga teorema yang terbatas yang baru kalian dapatin ini bisa gitu. Kalian pilih. Nah, kita kerjakan. Oke, di sini. Ini salah-salah. Diberikan homomorfisme ya. Berarti Anda tulis saja diketahui homomorfisme. Nah, diketahui kan? Grup. Nah, ini karena ini diketahui, kita perlu tulis ya seperti biasa. Kalau mengerjain PSA itu selalu ditulis F yang memetakan G ke anjay jual sate ke G aksen. Kenapa harus G aksen ya? G nggak tahu saya. G. Buktikan ya. Buktikan jika A anggota G dengan order A adalah N, maka order FA membagi habis N. Oke. Artinya, sebelum kita ke order, apa arti F itu homomorfisme grup ya? Untuk setiap X ya, X anggota G ya, X elemen G ya, berlaku X dan Y ding, X, Y ya, Y anggota G berlaku pertama kita pakai ini F isinya adalah X, kita pakai star biasa, star Y, itu sama dengan Fx. Nah, ini juga pakai star, tapi starnya star aksen. Star aksen itu operasi pada G aksen, lebih gampangnya saya menyebutnya star aksen aja. Ini artinya, jadi kalau kalian apa ya istilahnya mengetahui homomorfisme, kalian harus hafal definisinya. Jadi keawetan operasinya begitu. Nah terus kalau A itu anggota G dengan order A itu N itu ya. Ketahui pula. Diketahui pula apa? A itu anggota G. A anggota G dengan order A itu adalah N. Order A itu adalah N. Artinya, itu artinya ya, berarti juga kan? Artinya, apa arti order A adalah N? A itu kalau dioperasikan sebanyak N, itu sama dengan identitas di G. Artinya, kalian harus paham masing-masing gitu ya. A itu kalau dipangkatkan N artinya A yang di star A star A star tik star A sama dengan identitas pada identitas pada G. Nah, ini sebanyak N ya. Saya kasih warna merah. Ini keterangan aja sebenarnya. Kenapa di atas deh? Oke, dia sebanyak N. Ya. Nah, ada. Oke. Nah, kita punya ini. Oke, kemudian kita punya. Jadi kita harus bisa mentranslate
tiap-tiap istilahnya itu apa ya? Kita harus mentranslate tiap-tiap bukti atau yang diketahui dari soal itu dengan baik. Kita harus tahu itu. Oke. Oke. Kemudian apa? Apakah order dari FA membagi habis N? Nah, kita harus tahu order dari FA itu gimana. Nah, karena A anggota G, maka FA pasti anggota G aksen. Itu sudah pasti. FA itu pasti anggota dari G aksen. Nah, kita kan belum tahu siapa identitas dari G aksen. Gitu ya. Mungkin kita akan menggunakan apa ya istilahnya itu? Menggunakan ini ya, bantuan ini. Nah, oke, kita kan bisa memanfaatkan ini. A star E, ya, FA star E itu kan pasti sama dengan FA star apa ya? Oke, kita pakai ini aja. Oke, diperhatikan bahwa kita harus pintar-pintar mikir ide. Kita coba kasar-kasaran aja. Artinya kita harus bisa mengkoneksikan antara ini dengan ini. Kita coba-coba aja random. Ini saya juga belum kepikiran. Namanya random ya. Kita random. Hey. Ini kita random aja. Ini. Diperhatikan bahwa kok atas. Ini titik kunci kita ya. Ini kan kalau kita random ya, kita pakai A star A star A star tik 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 tiga aja star A itu kan pada dasarnya sama dengan F ya, F tapi F itu isinya identitas pada G. Oke, betul? Nah, kan begini ya. Nah, ini nanti akan sama dengan apa? Sama dengan sesuai dengan definisi dari homomorfisme, artinya dia akan sama dengan F aksen, F aksen lagi, F A. Starnya tapi star aksen ya, star aksen. F A. Star aksen. F A. Star aksen. Star aksen. F. Nah, kita sudah memiliki ini. Jadi FE itu selalu dapat kita nyatakan sebagai F A star aksen semuanya sebanyak N ya. Ini semua sebanyak N. N. Kita kirim dia ke kanan. Can. Mana aja. Oke, aman. Ini sebanyak N, ini juga sebanyak N. Nah, kita punya ini. Ini dari apa istilahnya itu? Apa ya? Kita harus tahu identitasnya nanti. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana identitas dari G aksen. Identitas dari G aksen apa? Untuk setiap fx
itu kan harus sama dengan dirinya sendiri ya kalau dioperasikan star aksen terhadap FY. Kita belum tahu bagaimana bentuk identitas dari G aksen. Cuman yang kita tahu bahwa A star A star A star A sama dengan EG, begitu pula ini. FEG itu sama dengan ini. Oke ya, ini sama dengan ini. Oke, kita coba kaitkan ini dengan ini ya. Ada teorema yang cukup menarik. Yang mana ini? Aduh, kok lupa saya. Tadi. Bukan di sini. Di mana ya? Di sini kan? Kok hilang? Oh, ini. Nah, mana ya? AO8 kayaknya. Sifat-sifat order. Nah, ini. Oh ya, ini benar sih. Nah, oke. Nah, ini. Jika F adalah homomorfisme, maka FEG1 adalah EG2. Itu dia. Jadi ada teorema yang bisa kita gunakan untuk ini. Oke. Jadi kita harus pinter-pinterin ngafalin teorema ya. Di samping itu, diketahui ya, karena F homomorfisme, maka FEG sama dengan FG aksen. Ini ya pentingnya kita mengerti teorema. Ya udah saya buktikan juga ya di kelas waktu itu. Ini
Woi, maaf. Kenapa jadi keluar deh? Kayaknya wifi-nya bahasa mati deh. Oke ya. Saya udah ngerjain tadi. Aduh, sampai mana saya tadi ya? Saya cek dulu ya. Jadi, saya udah ngerjain yang ini. Nah, oke. Oke. Nah, jadi kalau saya ulang dikit. Jadi kalau geomorfisme Anda punya ini. Terus karena ini bukan 7, ini misal ya. Ini n mat n. Ini sudah saya contohin misal tadi. Nah, ini berakibat seperti ini. Kesimpulannya tadi mungkin belum dirangkum ya. Jadi kalau order A itu n, ya misalkan 7. Nah, maka A pangkat 7 itu pasti identitas. Nggak cuma 7, 14 juga, 21 juga, 28 juga. Nah, kalau A pangkat 28 identitas, tidak berarti ordernya 28, tapi ordernya pasti membagi habis 28. Bisa jadi 28, bisa jadi yang lain, 14, 7, atau apapun itu. Itu jawabannya. Jadi kalau FA pangkat N itu sama dengan identitas, maka ordernya itu pasti membagi habis N. Begitu. Seperti itu. Itu untuk nomor 3A. Ada pertanyaan, Bang? Enak banget ngerjain PSA nih. Oke ya, kita lanjut. Saya milih soal sambil kita break azan. Ya, paling 5 menit. Tempat saya sudah azan soalnya.
Oke, azannya sudah. Lanjut ya. Ini saya pusing milih soal buat kalian. Yang mana yang tidak mengerikan ya? Nomor satu nih, ini mengerikan banget ya masalahnya. Aduh, mau dulu lagi. Ini Winda emang brutal bikin soal. Sudah. Pilih soal dulu.
Oke, kita lanjut. Kita akan buktikan ini ya, beberapa teorema-teorema terkait homomorfisme. Oke, yang 1 dan 2 sudah saya buktikan ya, ada di grup, silakan dicek sendiri. Definisikan F, jadi kita yang ketiga, jika H itu subgrup dari G, maka FH sama dengan itu ya, jadi FH itu himpunan yang isinya adalah semua pemetaan FH kecil gitu ya. Apakah subgrup dari G1? Oh, G1. Oke, subgrup dari G1. Oke. Kita buktikan apakah dia subgrup dari G1. Oke. Nah, untuk membuktikan dia subgrup dari G1, pertama dia tunjukkan subset ya, gitu ya, dan lain-lain lah membuktikan dia grup. Kan kalau membuktikan subgrup ada syarat cukup dan perlu ya. Untuk setiap X, Y anggota H, X tar Y inverse di H, kan gitu. Oke. Pertama diketahui F homomorfisme ya. Nah, ya. Diketahui F itu homomorfisme itu ya. F homomorfisme sehingga F ya. Sehingga kita peroleh keadaan si homomorfisme F yang merupakan atau memetakan ya dari sebarang, sehingga ini untuk setiap katakan saja X, Y anggota himpunan awalnya siapa? Oke. X, Y anggota G berlaku F X. Karena ini apa ya, operasinya G dan G1, saya pakai star dan star 1 ya. Star X star Y sama dengan Fx star 1 Fy. Fx star 1 Fy. Ini yang kita butuhkan. Fy. Nah, kita punya ini. Itu pasti berlaku. Kan ada yang kita udah bisa pakai yang pertama, kita udah bisa pakai yang kedua, dan lain-lain ya. Nah, kita kan harus menunjukkan itu syarat cukup dan perlu ya. Oke. FH ya. Selanjutnya FH dikatakan subgrup dari G1. Nah, dia bisa dibilang subgrup dari G1 kan, subgrup dari G1 jika memenuhi syarat cukup dan perlu atau SCP dari suatu subgrup, yaitu ya ini. Oke, kita pakai simbol mana untuk setiap Greek letters, bukan? Nah ini untuk setiap, oh bentar, typo, udah siap begini. Nah ini untuk setiap ya biasanya sih ya kita boleh pakai apalah, A, B lah, A, B elemen ya, kita pakai elemen H. Ini kan kuantornya ya. Berlaku apa? A
dioperasikan dengan B inverse itu di H. AB inverse itu di H. Oke. Ini syarat cukup dan perlunya. Oke, nah kita kan memiliki beberapa beberapa bantuan. Pertama, kalau kita ngambil sembarang A dan B di apalah istilahnya itu FH ini harusnya F H ini juga anggota FH F H. Berarti kan kita harus mengambil sebarang anggota dari FH. Ini kasarnya kan begitu. Diambil sebarang, nah bilang aja A, B gitu ya. A, B anggota FH. A, B anggota FH. F artinya ya kita harus tahu bahwa artinya A itu ya bukan sembarang A ya. A itu sudah pasti dapat dinyatakan sebagai A itu pasti sama dengan suatu F dengan saya bilang H1 ya. H kecil 1 ya. Dan B itu juga pasti sama dengan FH kecil 2. Itu sudah pasti karena anggota FH itu pemetaan dari H. Ini. Oke. Nah, ini kan baru kasar ya. Nah, kita harus tunjukkan kalau AB inverse. Nah, berarti kan kita harus cari eksistensi dari B inverse. B inverse berarti kan inverse dari FH inverse. Oke. Ya, ini. Diperhatikan bahwa nah kita isi. Ini pinter-pinteran bikin alasan ya. H adalah grup sehingga nah H2 kan istilahnya itu H2 itu kan pasti anggota H ya, sehingga jika H2 anggota dari H, ini efektivitasnya, jika dia anggota dari H, maka H inverse, H2 inverse itu juga anggota dari H. Itu sudah pasti ya. Grip double. H2 inverse. Oke. H2 inverse juga anggota dari H. Oke. Akibatnya kita bisa mendefinisikan F, yang F bagaimana? F yang isinya adalah H2 inverse. Yang sesuai dengan teorema 2 itu sama saja dengan FH2 inverse. Jadi inilah bisa dibilang ya mana ya ngomongnya ya. Jadi kayak permainan teorema aja kalau kalian hafal. Kalau kalian nggak hafal ya Anda harus berkira-kira ya, memperkirakan bagaimana langkah berikutnya. Inverse. Yang ini kan sama saja dengan B inverse. Itu kan yang kita tuju. Jadi B inverse itu eksistensinya ada. Oke. Ya, lanjut. Oke.
Diperhatikan pula target kita apa? Target kita bahwasannya AB inverse itu anggota FH. Oke, AB inverse anggota FH. Diperhatikan pula karena ini karena F homomorfisma ya, F homomorfisma maka ini ya H itu kan subgrup dari G. Nah, kita bisa berkata seperti ini. Ya, kita bisa masukkan apa-apa saja yang kita butuhkan ya. Oke, kita pakai F. Yang kita butuhkan adalah H1 P H1 kita operasikan dengan star. Ya, star karena dia operasinya adalah star ya kalau di G. Di H juga pasti star, kan H itu subgrup dari G. H1 star H2 inverse itu ada, jangan salah ya. Itu pasti sama dengan ini kan anggota H ya. Ini jangan salah, ini anggota G1 dulu. Oke. Sama dengan ini saya tulis anggota G1. Anggota G1. Kenapa dia anggota G1? Jadi F kan memetakan G ke G1. Dia adalah homomorfisme yang memetakan G ke G1. Sehingga untuk setiap anggota G gitu ya. Ya. Maka kita enter dulu H1 ya. Di sini insert. Nah, kita butuh ini. Ini ya. Di sini kita cukup tulis mereka berdua adalah anggota dari G. Nanti dari sini berakibat maka ya. Maka maka berakibat ini ya. Dan ini lagi ingat homomorfisme ya, ini sama dengan F H1. Nah, operasi star 1 ya, bukan star tapi star 1. FH2 F2 inverse. Oke. Yang anggota ini juga pasti anggota G1. Ya. Nah, ini udah kelar nih. Oke, pertanyaan saya, FH1 sama dengan apa? Adik-adik pinter, sama dengan A. Indah banget ya. Tinggal ada star, kita beri star 1. Tapi star 1 B inverse. Kenapa B inverse? Karena FH2 inverse sama saja dengan B inverse. Oke, dan jangan lupa ini juga pasti anggota G1. G1. Oke. Ya, bisa dibilang ya begitulah. Ini mungkin pakai H aja. Sehingga kalau ini H, ini diperkecil menjadi FH. F pada H. Ya, akibatnya lebih enak ini langsung FH. F. Terbukti ya. Terbukti bahwa H
adalah subgroup dari yang namanya siapa? FH ya? Sorry, FH, bukan H. FH adalah subgroup dari G1. Subgroup dari G1. Ndi mau G1, aku males ngetik. G1 alah dari G1. Oke, gampang. Tor. Adakah pertanyaan, bro? Jadi pengantar analisisnya itu kita harus tahu susunan yang tepat bagaimana. Membuktikan AB inverse anggota FH kan nggak sembarangan langsung ambil A gimana, ya itu harus disusun dengan baik gitu. Oke, yang 3 selesai. Yang terakhir. Waduh, yang 4 panjang, nanti aja. Yang 6 ini sudah ya. Yang 6 ini sudah. Oke, yang 5, kita coba buktikan yang 5. Penutup, karena target kita kan sampai dengan jam 6, ada break banyak tadi. Oke, bukti ya. Jika G adalah komutatif, maka FG komutatif. Oke. Diketahui G adalah grup komutatif. G itu adalah sebuah grup komutatif. Adalah grup komutatif. Ya, itu kita ketahui. Dan F adalah homomorfisme. Didefinisikan FG. Didefinisikan FG ya, FG sebagai sebuah himpunan yang berisi FG kecil, yang mana ini isinya adalah G-nya itu anggota G besar. Oke, gini. Nah, titik. Gitu ya. Kita tunjukkan apakah FG juga grup komutatif. Oke. Pertama kan kita udah tahu istilahnya itu dia juga pasti sebuah grup ya. Oh iya, sebentar. FG grup kah? G ke G1 kan? Oh iya, FG itu pasti grup. Jadi kalau H saja itu kan setiap subgroup dari G itu bisa dirinya sendiri ya. Ya kan? Berdasarkan teorema 3, kalau subgroup dari G itu maka FH juga subgroup gitu kan, tapi dari G1. Nah, gampangnya adalah kalau H ini subgroup, H ini kan bisa berupa G itu sendiri karena subgroup dari setiap grup bisa dirinya sendiri. Berarti G sudah pasti grup, FG sudah pasti grup ya. Ya, berarti berdasarkan maka FG adalah grup. Nah, tinggal buktikan komutatif enggak gitu ya. Adalah grup. Nah, untuk membuktikan komutatif kan kita harus ambil sebarang. Kita kan harus ambil sembarang 2 anggota. Nah, diambil sebarang. Kasarnya kan gitu. Namakan A, B gitu ya. A, B anggota FG. A, B anggota dari FG. Artinya, apa artinya? Suatu A pasti dapat dinyatakan ala persis. Ya, pakai ini aja ya. Oke.
suatu A pasti sama dengan suatu, ya kita bisa bilang G1. Satunya adalah suatu G2. Dia ini kurang buktinya kurang, kalimatnya kurang dengan H1, H2, anggota H. Oke. Sama ya dengan ini, nanti dengan G1, G2 anggota G. G2 anggota G. Anggota dari G. Oke, titik. Nah, oke. Maka A operasikan B, Anda harus menunjukkan A operasi B itu apakah sama dengan B operasi A. Oke. Ya. Oke. Diperhatikan bahwa, nah ini saatnya beraksi. A operasikan B pakai star 1 ya berarti ya. Karena FG itu pasti di G1. A dioperasikan B itu sama dengan FG1. FG1 dioperasikan star 1 dengan FG2. Trivial banget ini buktinya. Sama dengan, karena dia homomorfisme, dia pasti sama dengan F A star 1 atau G1 star G2 gitu ya. G1 star G2. Ini buktinya gampang kok. Star G2 karena homomorfisme. Nah, karena G komutatif, ya G1 ya, G2 sekarang G2 star G1. Oke. Karena F homomorfisme, bosen sebenarnya ya, kita F2 begini. Ya. Oke, begini. Oke, ini F2 star 1 nih. Nah, ini kan sama dengan, nah B, nah, udah ya, tamat. Star baik kan sob. Anjay. Terbukti. Silahkan apabila ada pertanyaan. Gampang ya. Jadi kita sebutkan alasan-alasannya terlebih dahulu. Pertama, ini adalah homomorfisme. Akibat F homomorfisme, saya warnai ya. Alasannya saya warnai ini biru aja. Enter, salah. Udah biru belum? Oh, udah. Akibat F. Ini juga ya, warna biru. Ya. Di langkah ini, terus kalau yang ini biru nih, ini biru. Kalau yang ini itu akibat, bagaimana merah aja. Kenapa merah bisa terbentuk gitu ya? Itu akibat warna merah, bro. Akibat G grup komu. Oh, udah deh. Terbukti. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan.
Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin meet ini saya akhiri terlebih dahulu ya. Kita udah membuktikan beberapa banyak tadi ya, mulai dari beberapa teorema homomorfisme dan lain-lain. Besok kita udah, minggu depan lebih tepatnya, kita udah siap untuk bertemu dengan isomorfis, monomorfis, dan lain-lain. Tadi kita udah nyentuh sedikit tentang prinsip isomorfisme, yaitu yang segitiga fungsi ini tadi. Mana segitiga fungsinya? Mana tadi? Oh ini ya, ini seperti ini ya. Ini segitiga fungsi tadi udah kita sentuh. Oke, bro. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pas. Bye-bye.